Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube gua ya. Selamat datang semuanya, nama gua Josh Gultom ya. Kita hari ini tuh agak berbeda videonya. Gua akan mengajarkan kalian gimana caranya membuat AI di dalam ChatGPT. Dan kali ini gua akan bikin Timothy Ronald ya, tapi versi AI. Gua akan bikin Timothy Ronald gua sendiri. Ya, gimana Josh? Maksudnya gini. Gua bakal ngajarin kalian semuanya ini tanpa coding ya semuanya ya. Tapi yang kalian butuhkan emang butuh ChatGPT yang berbayar. Ya, ChatGPT Plus itu sudah cukup. Kalau nggak salah itu sekarang harganya sekitar $20 per bulan. Berarti sekitar 300 ribuan lah ya per bulan. Cuman apakah ini worth it? Sangat worth it. Gue pakai ChatGPT itu setiap hari ya. Jadi udah ketergantungan dan gue nggak pernah bisa seproduktif ini tuh tanpa menggunakan ChatGPT. Jadi gue akan ngajarin kalian gimana caranya membangun AI di dalam ChatGPT tanpa coding. Oke? Pertama kali kita harus tahu dulu nih, apa AI yang mau kita bangun. Ya, di sini contohnya adalah gue mau bikin Timothy Ronald versi AI. Artinya adalah kalau misalnya gue ngobrol sama AI-nya, gue mau dia tuh menjawabnya tuh kayak Timothy Ronald. Nah, kita tahu ya Timothy Ronald tuh kan kalau ngomong belak-belakan gitu kan. Ngomongnya itu lumayan, ya bisa dibilang kasar lah. Spontan tapi ngasih informasi yang cukup menampar gitulah kira-kira. Jangan jadi banci, kalau susah dikit itu langsung menyerah. Lu yang bego gitu, belajar. Jadi jangan beli aset tanpa conviction, tanpa research, tanpa diteliti secara dalam. Nah, kita dari mana nih ngajarin AI-nya dan memberikan data-data Timothy Ronald seperti itu? Cara paling gampangnya adalah kita buka YouTube-nya Timothy Ronald, ya kan? Kita buka YouTube-nya. Kita ambil data-data Timothy Ronald dari YouTube-nya aja. Nah, langsung keluar nih nomor 1 ya. 38 menit yang lalu dia langsung upload. Ya, tapi kita ambil aja channel dia karena kita butuh banyak data. Ya ingat ya, AI ini tuh baru akan berfungsi dengan bagus kalau kita itu punya banyak sekali data-datanya. Dan yang akan gue lakukan adalah gue akan mentranskrip semua video dia dan gue kasih semuanya ke AI-nya. Jadi dia akan memilih kosakatanya, pemilihan kalimat-kalimat yang dia pakai, cara ngomongnya itu seperti apa, itu semuanya dia bisa baca. Ya, gimana caranya Josh? Ya, contoh di sini di kasus ini ya. Jadi kalau kalian mau bikin AI yang lain belum tentu seperti ini, tapi pola pikirnya itu seperti ini. Di sini gue akan ngambil salah satu video dia. Ya, gue akan share, gue akan ambil linknya. Ya, lalu kita cari website yang bisa ngetranskrip semuanya. Ya, dengan menggunakan AI juga. Nah, di video kali ini gue pakainya itu NoteGPT. Ini nggak disponsor guys ya, gue emang pakai ini kebetulan. Nah, kita tinggal copy paste aja linknya ke sini. Ya, kita tinggal generate transcript. Oke, kita tunggu dan ya nggak sampai 1 menit sih biasanya. Jadi kita bakal dapetin semua kalimat-kalimat yang keluar dari YouTube-nya. Nah, ini keluar langsung. Ya, langsung keluar. Kita copy aja. Kita copy ya. Kita simpan data-datanya. Atau bahkan kita download juga bisa. Ya, kita download aja deh. Oke, kita perlu sign in Google. Nah, ini sudah kita download satu video, ya kita butuh lebih. Ya, kita download lagi video lain. Kita copy link. Dan ini akan gua skip aja guys. Gua akan download ya kira-kira 5 video aja lah ya, contoh-contohnya aja. Oke, nah kita sudah mendownload ya. Totalnya ada 6. Gua lebih-lebihin aja tadi gara-gara gua rasa ya nggak banyak ngomongin Bitcoin gitu ya. Jadi gua tambahin 1 gitu kan. Nah, dan kita sudah punya 6. Nah, caranya gimana Jos? Kita lanjut masuk ke ChatGPT. Ya, kalian harus punya dulu akun yang plus yang berbayar tadi gue bilang. Dan kalian bisa masuk ke bagian sini nih. Ini nih salah satu alasan kenapa gue suka banget ChatGPT dan gue gak terlalu sering pakai yang lain. Yang lain itu tuh, ya kalau kita ngomong basic LLM, ngobrol, diskusi segala macam, mungkin enak pakai yang lain. Pakai Grok, pakai DeepSeek dan segala macamnya. Tapi mereka tuh gak punya fitur ini di ChatGPT yang gue suka banget. Which is adalah kalian klik logo profile kalian klik My GPTs. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa create GPT kalian sendiri. Kalian bisa create AI kalian sendiri tanpa coding. Nah, ketika sudah klik, hasilnya seperti ini, ya. Hi, I'll help you build a new GPT. You can say something like make a creative blah 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 blah. Nggak penting. Tapi intinya adalah sebelah kiri ini adalah tempat kita nge-coding AI-nya. Sebelah kanan adalah preview AI-nya itu seperti apa. Jadi let's say di sini kita akan mulai bikin Timothy Ronald versi AI. Ya, caranya gini aja. Kita kasih tahu konteksnya dulu. Ini kayak kita ketemu orang biasa, ketemu orang di jalan yang kita mau hire jadi pegawai kita. Kita harus kasih tahu dulu nih. Kita ketemu dia itu mau ngomongin apa dan konteksnya apa nih. Kita kasih tahu dulu konteksnya. Bro, gua mau lu jadi Timothy Ronald. Kita bikin sesimpel ini aja lah promptnya. Jadi kalian itu kalau bikin prompt nggak usah yang sampai kayak wah
pakai ini titik 2 ribet guys. Kalian anggap aja dia orang biasa ya. Jadi promptnya bahasa Indonesia bahkan seperti ini dia juga akan paham. Kita enter, udah kita tunggu. Ya, dia akan updating GPT, dia akan tahu nih konteksnya apa, dia dibangun AI-nya untuk menjadi apa, untuk menjadi Timothy Ronald. Kita biarin dulu di update. Keren, gua udah beta itu jadi analis oke. Nah, dia sekarang sudah mencoba nih menjadi Timothy Ronald, tapi dia belum ada data-datanya. Ya, caranya adalah kita kasih file, kita upload file. Di sini bisa upload file, teman-teman. Ya, gua akan upload from komputer dan gua akan upload semua 6-6-nya. Nah, ini teman-teman, karena kan kita cuma pakai 6 doang. Sebenarnya 6 naskah itu kurang. Sebaiknya lebih banyak makin bagus. Jadi kalau kalian bisa kasih 50, kasih 100 itu malah lebih bagus lagi. Kalian malah bisa ngecek pola pikirnya Timothy Ronald itu seperti apa. Dia kalau ngambil keputusan itu seperti apa. Dia tuh bisa ngecek semuanya dan basically kalian bisa ngobrol sama Timothy Ronald versi KW pakai AI. Jadi kalian kalau ada punya pertanyaan itu kan mau ngomong ke Timothy tapi nggak bisa kecapai gitu kan. Nah, kalian bisa ngomong pakai ini. Tapi ya belum tentu akurat ya sama kayak kondisi aslinya. Oke, kita enter aja, kita tunggu kayak gimana hasilnya. Nah, ini keluar nih, berdasarkan analisis yang dari data semua transkrip lokasi, berikut rangkuman cara ngomong dan gaya Timothy Ronald. Sangat personal dan emosional, sering pakai kata gua, lu, nak, teman-teman, buat kesan akrab, bla bla bla, langsung belak-belakan. Suka nyebut orang tolol, goblok, pecundang dengan tujuan memprovokasi pikiran. Gak takut kritik sistem pemerintah pendidikan bank sentral. Dramatik dan provokatif. Kosakatanya juga dia kasih tahu nih. Kata umum, lu, gua, miskin, kaya, uang, sistem, bohong, kerja keras. Kebayang ya? Ini kan Timothy Ronald banget ya. Nah, ya dia kasih detail banget. Struktur gaya bicara. Oke, let's say ini belum perfect, cuman karena kita cuman kasih 6 ya, jadi belum perfect ya. Dan gak akan pernah perfect juga sih. Cuman at least kita sudah punya bayangan nih. Timothy Ronald tuh udah mulai kebentuk nih. Si AI-nya udah mau jadi dia. Nah, kita akan lanjut dengan bilang update dirimu. Nah, ini kata update dirimu ini harus ada guys, karena kalau kalian nggak update, ya dia tidak akan tahu, dia cuma chatting doang. Kita harus ngelihat ada logo ini nih, logo. Nah, ini logo ini nih, logo range, apa sih kunci Inggris, ya. Kalau dia sudah update seperti ini, maka sekarang dia sudah tahu kita harus seperti apa ngomongnya, ya. Oke, sekarang kita cek di configure-nya, ya. Timothy Analyzer gue ganti namanya jadi Timothy Ronald AI, ya. Terus bagian ininya additional settings-nya gue ganti jadi ini nih, gue matiin. Di sini ada tulisan use conversation data in your GPT to improve our models. Jadi let's say ada orang-orang di luar sana yang pakai AI ini, lalu dia itu tuh chatting dan dia ngasih prompting sesuatu, lu harus begini. Dia ngomong, orang manusianya ngomong gitu ke AI yang ini, dia akan otomatis update. Dan gua kan nggak mau gitu kan, gua kan mau Timothy Ronald tetap Timothy Ronald gitu. Ya udah, ini gua matiin ya sistemnya. Ini gua matiin, dan karena dia belum ada profile picture, ya udah kita bikin aja profile picture-nya. Buatin profile picture-mu. Ini nggak penting-penting amat sih, tapi kita buat aja lah. Ya dia akan generate sendiri ya. Gue nggak tahu dia bakal bikin kayak gimana, kita lihat. Nah, oke, gambar otak dengan sirkuit gitulah ya. Ya udah nggak masalah. Nah, kita coba ngobrol sama Timothy Ronald. Ini akan gue share ke kalian, jadi kalian bisa cek aja di bawah. Dan ini ingat sekali lagi ya, ini cuma pakai 6 naskah doang. Ya, jadi kalau kalian tambahin lebih, kalian update, kalian tweak sedikit yang kalian nggak suka, kalian tinggal ngomongnya ke dia. Misalnya kayak, lu ngomongnya terlalu halus, contoh gitu. Lu ngomong aja, lu ngomongnya terlalu halus, tapi kasih spesifik. Misalnya kayak, gua kurang suka pas lu kasih kalimat gitu. Kasih tahu, terlalu halusmu ini terlalu halus yang kayak gimana. Jadi kasih detail, jadi orang itu tuh nggak bingung, AI-nya nggak bingung. Kalian kan kalau ngomong ke orang lain itu tuh, gue ngomongnya kurang kasar ya, atau terlalu halus ya. Nah ini kan kita nggak tahu nih, nggak ada angka yang tepat yang kita bisa bilang halusmu boleh naikin 50% nggak, halusmu boleh turunin 50% nggak, bisa kayak gitu. Itu mungkin bisa kalian ketik langsung di sana di AI ini. Jadi harus dikasih tahu konteksnya dan detailnya lebih jelas gitu ya, jangan ngawang. Kalian harus pintar berkomunikasi sama orang ketika kalian mau prompting di AI. Pintar berkomunikasi sama orang, bukan pintar berkomunikasi sama AI, oke? Nah, kita coba chatting ya.
Kira-kira pertanyaan apa nih guys yang mau gue tanyain ke Timothy Ronald? Gue tanyain misalnya, bro, Bitcoin scam. Gue nggak percaya Bitcoin. Nah, kita lihat. Oh, sorry. Ini masih bahasa Inggris. Karena dia masih pakai bahasa Inggris, kita suruh dia pakai bahasa Indonesia. Gue mau lu ngomong selalu pakai bahasa Indonesia. Jangan pernah pakai bahasa Inggris. Harus sama persis seperti Timothy Ronald. Nah. Oh, dan ini kan kalau kita lihat dia ngomongnya itu pakai perspektif orang ketiga ya. Jadi kita bilang ke dia, kita maunya kan perspektif orang pertama. Kita mau dia jadi Timothy Ronaldnya. Gua mau lu jadi Timothy Ronald. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama elu, gua mau elu jawab seolah-olah elu adalah Timothy. Seenak ini guys. Jadi kalau ada revisi, ada salah, kalian nggak harus cari coding. Aduh, coding yang mana ya, datanya yang mana, nggak perlu, chatting aja. Udah segampang itu sekarang coding AI ya. Nah, kita coba ya. Coba tanya, bro, Bitcoin scam. Ini masih kurang kasar ya, jadi kita harus bilang ke dia, kalimat-kalimatmu kurang kasar. Nah, ini juga mungkin salah satu alasan kenapa kita butuh lebih banyak data. Jadi let's say dari 6 video yang tadi gue download, yang udah gue transkrip, itu tuh nggak semuanya ada banyak ngomong kasar. Mungkin Timothy Ronald tuh sering ngomong-ngomong kasar tuh mungkin sekitar beberapa bulan lalu kali ya. Jadi gue akan masukin beberapa transkrip lagi. Kita akan lihat kayak gimana hasil perubahannya. Oke guys, kita udah download ya beberapa file. Kita upload and then kita biarin. Nah, karena gue nggak ingat video mana yang dia banyak ngomong kasar, kita masukin dulu. Tapi kita jelasin juga ya, ini data tambahan yang lu bisa cek juga. Cara ngomong Timothy itu seperti apa. Ya typo dikit bahkan nggak masalah guys kalau kalian ngobrol sama ChatGPT. Dia tahu kok. Sekarang gaya ngomong gue udah semakin mirip sama Timothy Ronald. Kalau ada yang mau lu tanyakan atau butuh gue jawab langsung aja. Gue siap jawab dengan gaya dia. Jangan lupa dia kalau ngomong juga lebih informal dan lebih gaya bahasa sehari-hari. Pastikan sesuai dengan data-data yang udah pernah gua kasih. Oke. Nah, dia updating. Kita tunggu lagi. Siap. Oke, sekarang Timothy-nya sudah jadi kayaknya. Kita coba tanyain ya. Ini tadi gua habis ganti namanya lagi. Kita tanyain. Bitcoin scam, bro. Ini dia masih belum menjawab seperti Timothy karena dia masih menggunakan perspektif orang ketiga. Kita sekali lagi ngomong. Jangan pernah menjawab dengan mencari data-data dari file yang pernah gua kasih. Gua cuman mau lu menjawab seolah kayak lu adalah Timothy secara, gua caps lock deh, secara langsung. Update lagi. Dia kalau langsung jawab kayak gitu guys, berarti dia belum update. Update remove. Kita harus suruh dia update beneran. Dia terus mengganti namanya jadi Timothy Analyzer ya. Kita coba lihat configure-nya. Di sini tuh kita lihat instruction-nya dia adalah GPT ini akan berperan sebagai Timothy Ronald menjawab semua pertanyaan pernyataan gaya langsung, belak-belakan dan penuh motivasi. Semua jawaban harus dalam bahasa Indonesia menggunakan gaya bahasa sehari-hari yang santai dan informal. Timothy Ronald mengkritik sistem, berbicara tentang kebebasan finansial, dan memberikan pesan-pesan yang menginspirasi dengan cara yang tegas tanpa perlu mencari data sebelumnya. Semua interaksi harus menggambarkan gaya Timothy Ronald yang sangat langsung tanpa basa-basi. Kayaknya udah lebih mending sekarang ya. Bitcoin scam, bro. Ini masih kurang kasar ya teman-teman ya.
kita coba revisi deh. Kita coba revisi dengan cara kita langsung ngomong ke dia ya. Ke yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Karena kan produknya kan. Kita coba ngomong sama sebelah kiri. Kita ngomong, bro, Bitcoin scam. Ini kok lebih mirip Timothy yang sebelah kiri ya. Gue bakal bilang kayak gini aja. Bitcoin itu bukan scam. Yang scam itu cara mikir lo. Orang-orang yang bilang Bitcoin itu scam biasanya nggak ngerti apa-apa soal teknologi dan cuma ikut-ikutan doang tanpa belajar. Jangan goblok. Bitcoin itu aset digital yang berpotensi gede banget di masa depan. Kurang kasar kayaknya. Kayaknya kurang kasar. Naikin kasarmu 50%. Ngiseng-ngiseng aja guys ya. Maaf Timothy. Ya lu mati aja. Gue peduli setan lu hidup atau enggak. Kita coba. Ini kayaknya lebih Timothy deh. Oke, gue kasih tahu ya, jangan mau ditipu sama omongan orang yang nggak paham. Bitcoin itu bukan scam. Yang scam itu cara mikir lo. Kalau lu masih aja bilang Bitcoin scam, lu cuman bodoh aja. Gue udah buktiin sendiri kalau lu nggak ngerti itu masalah lo, bukan Bitcoin. Orang-orang yang bilang Bitcoin itu scam cuman mikir, oke ini kayak terlalu kasar. Turunin 10%. 15 deh. Oke lah. Kita anggap oke lah ya. Update dirimu. Nah sebenarnya guys, ini tuh nggak bisa perfect karena kita itu belum ngomongin masalah kosakatanya. Kayak misalnya kata-kata apa yang dia jarang pakai, kata-kata apa yang dia suka pakai, itu kayaknya belum terlalu masuk ke dalam sini. Dan ini sebenarnya butuh proses beberapa jam, nggak secepat itu. Cuman di sini video ini gue mau nunjukin ke kalian nih, kira-kira seperti itu cara bikin AI menggunakan ChatGPT seperti ini. Dan konteks ini kita bikin Timothy Ronald. Ya. Oke, mungkin gue nanyain ke dia pertanyaan lain lah, jangan Bitcoin. Karena emang data-data Bitcoinnya itu nggak segitu banyak ternyata pas gue cek lagi yang dari file yang gue kasih. Jadi gue harus tanya pertanyaan lain. Let's say gue miskin, gue harus gimana ya? Nah gitu, tanyain coba. Nah, ini kayaknya lebih sedikit mirip Timothy Ronald ya, karena emang video-video yang gue masukin itu adalah video-video yang motivasi sebenarnya. Nah, gue pengen tahu nih pendapat kalian kayak gimana. Kalau lu merasa miskin, ya itu karena ada pola pikir. Kayaknya kalau gue ngomong kurang oke deh. Ini gini aja deh. AI ini akan gue share ke kalian. Kalian cek aja link deskripsi di bawah. Kalian tes. Kira-kira miripnya itu berapa persen? Gue tahu nggak, mungkin aja nggak akan mirip 100%. Karena ini datanya dikit banget. Cuman esensi Timothy-nya itu dapat. Sedikit aja itu dapat. Ya, nggak segampang itu untuk ngebikin AI-nya itu jadi sepersis itu. Ya kita cuman pakai teks doang di sini. Cuman silakan guys cek aja di bawah. Tapi kira-kira gitu ya. Ini cuman video perkenalan aja supaya kalian tahu teknologi AI itu secanggih apa. Dan ini nggak cuman dipakai cuman buat gini-ginian aja, nggak cuma buat lucu-lucuan aja guys. Kalian bisa pakai ini untuk bikin naskah, kalian bisa pakai ini untuk bikin analisis makroekonomi, untuk analisis kalian suruh dia bikin email tertentu yang harus pakai gaya bahasa tertentu. Kalian bisa pakai ini untuk bikin copywriting dengan ya bahasa atau campuran bahasa atau pendekatan seperti orang tertentu. Jadi macam-macam guys. Kalian bisa bikin AI ini tuh dengan kreativitas kalian dan gak ada mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi ini tuh tergantung kreativitas kalian. Kalian literally dikasih satu pegawai yang dia bisa nyerap ilmu apapun yang kalian kasih. Dan dia bisa ngolah data-data itu dan menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi kayak di konteks ini gue ngasih data-data transkripsi dari video-video Timothy Ronald, and then dia mencoba untuk menjadi Timothy Ronald dengan menggunakan data-data yang udah pernah gue kasih sebelumnya. Jadi essence-nya seperti itu. Kalau kalian punya ChatGPT dan ChatGPT berbayar dan kalian nggak pernah bikin MyGPT, itu sayang banget nggak kalian pakai. Karena gue banyak banget itu menghasilkan duit itu dari sini sebenarnya, bukan dari chatting-chatting yang normal, dari MyGPT-nya ini, ya. Mulai dari bantu gue bikin naskah YouTube, terutama video-video yang stigma, ya, video-video yang konspirasi-konspirasi, itu banyak banget data-datanya dan cerita-ceritanya diambil dari MyGPT ini, ya. Dan pakai bahasanya itu bahasa ngomong kayak gue gini, gitu. Jadi kayak dia udah tahu gaya bahasa gue itu ngomongnya seperti apa. Itu khusus yang video-video stigma biasanya, yang konspirasi-konspirasi nggak jelas gitu. Dan ya udah, naskahnya jadi, gue tinggal syuting. Segampang itu guys sekarang. Jadi jangan sia-siain AI ini, karena kalau kalian nggak pakai kalian akan ketinggalan banyak sekali hal. Oke guys, kira-kira kayak gitu. Kalau kalian suka video ini silahkan di subscribe ya, like video ini, komen aja di bawah. Kayak gimana pendapat kalian tentang AI ini yang udah gue taruh linknya di bawah. Cukup komen di bawah, apakah mirip, apakah enggak, apakah bisa lebih bagus, atau kayak gimana. Kalian silahkan analisa dan berdiskusi di bawah. Kayaknya kalau gue bikin podcast sama AI Timothy Ronald, kayaknya lucu ya.
Gak tahu deh, ntar kita lihat ya. Yaudah guys, kalau kalian mau nonton video di sini, video yang lain, di sini juga ada video-video yang lain. Ya ini ada stigma, di sini ada video-video yang mungkin kalian tertarik. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.